Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sesungguhnya, siapakah diri ini? Berasal dari mana kita ini? Dan kita datang ke sini mau apa? Setelah di sini mau kemana? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka kenalilah aku, dan aku ciptakan manusia untuk mengenaliku." Bagaimana mungkin kita tahu manisnya buah duren hanya dari sebutannya saja? Tahu manisnya buah duren hanya dari namanya saja. Begitupun Tuhan. Bagaimana kita merasa kehadirannya, keberadaannya bersama kita kalau tidak menyelaminya? Karena tidak cukup dengan menyebut namanya saja. Karena di dalam Al-Quran, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un", asal dari Allah dan kembalinya pun harus kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan innalillahi itu bukan sekedar hanya untuk orang mati saja. Innalillahi itu sebenarnya untuk orang hidup, menyadarkan kita bahwa kita berasal dari Dia dan kembali pun kepada Dia, bukan kembali kepada selainnya. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, siapakah kita ini sebenarnya? Kalau kita ini jasad, jasad itu akan dikebumikan. Kalau kita ini pikiran, tidaklah mungkin, karena pikiran selalu silih berganti, timbul tenggelam, dan pikiran isinya hanya pengetahuan, ingatan-ingatan masa lalu dan ingatan masa depan, serta rancang-rancangannya. Dan sesungguhnya, manusia itu adalah diri yang halus, yang tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain. Dan apabila berbuat, penuh dengan keikhlasan, ketulusan, tanpa pamrih dan tanpa meminta balasan. Dan hanya pikiranlah yang menjadi penyekat, penghalang antara diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan itu dekat, bahkan dengan urat leher kita pun lebih dekat Dia. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Kenapa tidak menyadarinya? Karena dihalang-halangi dan disekat oleh pikiran itu sendiri. Masalah timbul bukan dari luar diri kita, tetapi timbul masalah dari dalam diri kita. Karena akar masalah adalah berada pada diri kita, bukan di luar diri kita. Semisal, contoh, apabila kita dihina, direndahkan orang lain, begitu kita memperhatikan reaksi batin,
yang menanggapi omongan itu adalah reaksi batin kita sendiri. Begitu kita sadar dan menyadarinya, memperhatikannya, reaksi batin yang ada di dalam diri kita, itu semua baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan diri kita. Mau mereka menghina, merendahkan, mencela, ataupun apapun itu namanya, kita tetap baik-baik saja kalau kita selalu waspada, memperhatikan reaksi batin yang ada di dalam diri kita. Dan kalau kita telah terbiasa melihat ke dalam diri kita, meniti ke dalam diri, semuanya akan beres. Karena akar masalah ada di dalam diri, bukan di luar diri. Akan tetapi, jika kita terseret oleh pikiran dan produknya, maka kita akan masuk ke dalam penderitaan. Pahamilah dirimu sendiri, nanti akan tahu mana yang asli, mana yang palsu, mana kenyataan, mana yang bukan kenyataan. Karena di dalam kehidupan ini, jika kita tidak memahami hukum semesta atau tidak memahami diri sendiri, akan repot jadinya. Dan tidak tahu kerja pikiran, kita akan masuk ke dalam penderitaan. Repot, asli. Dan parahnya, sampai kita stres, bingung, sampai-sampai adanya keputusasaan. Pikiran selalu dan selalu ingin menguasai diri kita. Maka tidak sedikit orang yang masuk ke dalam penderitaan seperti kebingungan, bingung. Maka dari itu, kuasailah dirimu sendiri. Jangan sampai pikiran yang menguasai diri kita. Karena kita akan terseret selalu dan selalu, tiap saat, ke dalam penderitaan. Capek, bos. Pikiran juga lah yang menjadi penyekat penghalang antara kita dengan Tuhan. Baik disadari maupun tidak, pikiran kita sendirilah yang menghalangi, menyekat kita. Padahal Tuhan itu sendiri lebih dekat daripada urat leher nadi kita. Kenapa? Karena kita tidak menyadarinya. Dan pikiran kita sendirilah yang membuat kita tidak sadar akan keberadaan Tuhan bersama diri kita. Setelah kita menyadarinya, kita tidak akan pernah merendahkan orang lain maupun merendahkan diri sendiri, karena kita sadar Tuhan selalu bersama kita. Dan apabila kita merendahkan orang lain ataupun merendahkan diri sendiri, sama aja merendahkan Tuhan yang ada bersama kita. Makanya siapa orang membantu orang lain sama saja, sama dengan membantu dirinya sendiri. Siapa orang menolong orang lain sama dengan menolong dirinya sendiri.
siapa orang merendahkan orang lain, sama aja merendahkan dirinya sendiri. Ingat itu baik-baik, bos. Sebab ketika kita merendahkan diri kita sendiri, misal dengan kata-kata susah, kata-kata tidak mampu, kata-kata sulit, dan kesananya pun akan seperti itu. Karena apa yang kita katakan akan mewujud di dalam kehidupan ini. Jangan sekali-kali berkata dengan kata-kata yang jelek terhadap diri sendiri. Karena itu semua akan mewujud di dalam kehidupan ini dan akan menjadi mental block di dalam bawah sadar. Ingat baik-baik, pikiran itu yang selalu berpikir itu bukan diri kita, maupun produk pikiran yang selalu menanggapi reaksi-reaksi batin yang ada dalam diri kita, itu pun bukan sejatinya diri kita. Sejatinya diri kita yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya adalah yang memperhatikan pikiran itu sendiri. Pikiran yang silih berganti, timbul tenggelam, serta reaksi-reaksi batinnya. Itu diri kita yang sesungguhnya. Dan itu bukan untuk dipahami, tapi untuk dihayati dan disadari. Itulah kita yang sesungguhnya.